Permintaan terakhir orang yang mau mati adalah laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan engkau tunda sebentar saja saya kematiannya, fa asaddaqo, maka saya akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang yang baik. Ada dua pendapat tentang masalah ayat ini. Pertama, memang Allah memperlihatkan nilai, memperlihatkan ganjaran kepada orang-orang yang gemar bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kultum. Mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mengawali kajian kita, monggo bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat jamaah semuanya? Alhamdulillah. Pagi hari ini kita mencoba untuk mengingat kembali tentang hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari yang hadisnya sebenarnya panjang. Di akhirnya beliau Rasulullah SAW bersabda, fattaqun nar, maka takutlah kamu sekalian. Dari waqoyaki yang sama, tapi ini diwazankan ifta'ala yafta'ilu, ittaqo yattaqi, menjadi fattaqu, fi'il amarnya fattaqun nar, peliharalah diri kamu sekalian, selamatkanlah diri kamu sekalian annar, dari bencana neraka. Dengan apa? Dengan perintah Nabi ini, contohnya walau bisyiqqi tamrotin, meskipun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Ada satu anjuran agar kita berlindung kepada Allah dari bencana neraka di akhirat nanti dengan membahagiakan orang, dengan membantu orang, dalam bahasa kita dengan sedekah, mengeluarkan sesuatu untuk teman kita, sahabat kita, itu namanya sedekah. Yang kemudian sedekah satu butir kurma ini digambarkan sebuah proses perlindungan dari bencana neraka. Ini Masya Allah, Rasulullah SAW menggambarkan adanya satu anjuran agar orang beriman, orang mukmin, umat Muhammad SAW adalah umat-umat yang bermurah hati. Jangan gegem dalam bahasa Jawa kita, jangan medit, jangan kumet atau kucir, ini tidak diperbolehkan. Dianjurkannya adalah berbagi sesama. Dengan berbagi sesama itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Dulu sudah kita baca pula ayatnya, bahwa permintaan terakhir orang yang mau mati adalah laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan engkau tunda sebentar saja saya kematiannya, fa asaddaqo, maka saya akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang yang baik. Ada dua pendapat tentang masalah ayat ini. Pertama, memang Allah memperlihatkan nilai, memperlihatkan ganjaran kepada orang-orang yang gemar bersedekah. Yang kedua, ini kalimat penyesalan bagi orang yang bakhil, bahwa selama ini dia terlalu pelit, terlalu bakhil, ternyata harta tidak migunani, tidak berguna saat orang sudah memasuki masa-masa almarhum, masa-masa kematian. Ini tidak berguna sama sekali. Harta ada tiga: baju yang kita pakai pasti akan rusak, makanan yang kita makan jadi kotoran, harta yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan. Ini yang akan kita bawa. Bahwa yang kita tumpuk, yang kita simpan di bank, yang kita jadikan tanah, jadikan emas, jadikan agunan, sesuatu yang bernilai, itu semua tidak dibawa kemanfaatannya. Ya, manfaat untuk yang ditinggalkan, tapi untuk jasad kita, untuk diri kita sendiri, yang bermanfaat adalah yang disedekahkan. Itu sebabnya Nabi SAW pernah dawuh, innama yastazillul abdu yaumal qiyamah bisodaqotihi. Sesungguhnya seorang hamba akan dilindungi dirinya dari panas dan bencana akhirat bisodaqotihi, dengan sedekahnya. Kita misalkan panas itu perlu
sesuatu yang melindungi kita, memayungi kita. Anggap saja payung lah. Kalau kita bersedekah 50.000 dapat payung, ya kita mungkin perlindungannya seperti itu. Kalau ingin lebih besar lagi, lebih sejuk lagi, lebih dingin lagi, ya ditingkatkan sedekahnya karena itu akan bermanfaat untuk melindungi diri kita. Belum lagi di alam kubur, Nabi SAW pernah berpesan, as-shadaqatu tudfi'u harri naril kubur. Sedekah itu memadamkan api dalam kuburan. Ini yang harus kita catat sebagai sebuah motivasi dari Nabi SAW agar kita ini gemar bersedekah. Apalagi sekarang di bulan Ramadan. Pernah Nabi SAW habis sholat subuh, beliau biasakan melihat arah belakang, melihat siapa yang tidak datang. Kalau ada yang ganjil yang biasanya di pojok sana kok tidak ada, ditanyakan kenapa dia tidak datang. Apakah dia sakit, apakah dia bagaimana dalam bepergian. Setelah ada satu orang yang biasanya datang tidak datang, ini Nabi menanyakan, kok ini tidak datang pagi ini kenapa? Bagaimana kalau pagi ini kita menengok dia? Nah, sepakat dengan sahabat yang lain, pagi itu sahabat ini menengok dia. Rumahnya jauh, dia harus berjalan cukup waktu yang lama. Karena rumahnya di pinggir gunung. Kalau kita di Madinah di pintu 25 setelah melewati 3 gang besar, jalan besar, itu ada sebuah bukit kecil yang jaraknya kurang lebih 6 kilo. Ini sahabat kita yang dari Pucung 3 kiloan gitu. Ini sahabat dulu ada yang 6 kilo melaku jalan kaki. Lah kita 600 meter kadang-kadang kurang semangat. Ini sahabat ada yang jarak kurang lebih 6 kilo jalan. Kalau jalan kaki ya 1 jam. Maka kemudian didatangi rumahnya dan ditanyakan, gimana Bapak kok tidak datang? Jawabannya dari istrinya, sudah meninggal dunia kemarin, tapi kami tidak paham dengan wasiat yang disampaikan Bapak. Beliau berkata waktu sebelum meninggal, lau jadid, andekan yang baru. Ini kebiasaan sahabat dulu, kalau berpakaian itu tidak cuma satu, ada di dalam kaos, mungkin bahasa kita, di luarnya ada baju, di luarnya lagi ada pelindung, di luarnya lagi ada jaket, di luarnya lagi ada jubah karena dingin. Nah suatu saat dia itu berpapasan dengan kakek-kakek tua, kedinginan di jalan subuh-subuh malam, sebelum subuh maksudnya. Ini kemudian dia sedekah jaket yang paling luar, baju yang paling luar, dikerubungakan sama kakek ini, dan kemudian dia berangkat ke masjid. Kemudian tentunya tambah dingin, tapi sudah lumayan karena di dalam ada kaos, ada baju yang cukup baru yang dia pakai. Setelah mau meninggal dia katakan andekan yang baru. Maka Nabi SAW diberitahukan oleh Jibril bahwa Allah memperlihatkan pahala, Allah memperlihatkan manfaatnya sedekah baju bekas yang dia lakukan saat malam-malam kepada seseorang. Maka karena dia yang disedekahkan bekas, pahalanya kok besar menjadi sebuah jubah kebesaran. Apalagi andekan yang disedekahkan adalah sesuatu yang baru, baju yang baru. Ini pertama saudaraku, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan pada kita agar kita menyelamatkan diri, berlindung dari bahaya neraka dengan bersedekah. Kemudian kalau kita lihat bahasa sedekah, sedekah ini dalam konteks hadis yang lain ada perintah tasaddaq, bersedekahlah kamu walau biwajhin tolqin, meskipun dengan wajah yang berseri-seri. Kita papasan sama sahabat kita, kemudian bersedekahlah kamu meskipun dengan wajah yang berseri-seri. Artinya senyum, jangan merengut, jangan besengut, apalagi memalingkan muka. Ini tidak boleh. Kalau Anda orangnya cakep, orangnya ganteng, cantik, tersenyum itu lebih bagus. Tidak cantik, tidak ganteng pun kalau ahli tersenyum ya menarik. Tapi kalau sudah tidak cantik, tidak ganteng, besengut, merengut, ini kayak malaikatul maut nanti. Jadi monggo biasakan tersenyum agar kita ini mendapatkan manfaat dari itu. Nah kalau dunia kesehatan nih ya, menyebutkan yang kita baca bahwa tersenyum itu pertama menghilangkan stres, mengurangi stres. Jadi kita ini jauh dari unsur stres, dari penyakit-penyakit yang kaitannya dengan koleng, perbanyaklah senyum. Maksudnya apa? Jangan ngunder di rumah,
Kalau banyak masalah keluar, temui banyak orang, tersenyum. Ini maksudnya banyak tersenyum seperti itu. Kalau kita di rumah sendirian tersenyum sendiri, ini udah masuk pada tahap gila. Ini namanya naudzubillah min dzalik. Jadi kalau lagi banyak masalah, temuin banyak orang, tersenyumlah. Maka ini akan mengurangi beban kita, stres kita. Yang kedua, bahwa tersenyum itu merubah hati yang tadinya sedih menjadi bahagia. Hati kita menjadi rubah kecenderungannya kepada kebahagiaan, bukan kepada penderitaan ataupun nelangsa dan sakit hati, akan terobati. Nah, kemudian yang ketiga, ada istilah bahwa tersenyum itu membantu melancarkan peredaran darah. Karena urat-urat untuk tersenyum itu di bagian wajah dan kepala ini ketarik, maka peredaran darah akan lebih lancar. Dan kemudian terkesan, ini yang keempat, orang senyum, kalau ahli senyum, murah senyum itu terkesan orang bahagia, terkesan orang sukses. Dan itu sebuah doa, kita lakukan saja. Kemudian Nabi SAW yang kedua menyampaikan bahwa famalam yajid, yang tidak bisa bersedekah dengan sebutir kurma, fabi kalimatin thayyibah, maka selamatkanlah diri kamu dari bencana neraka dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, ini kalimatan thayyibah. Suami berkata yang baik pada istri, istri berkata yang baik pada suami, orang tua berkatalah yang baik pada anak, anak berkatalah yang baik kepada orang tua. Maka ini akan menjadi sebuah sayang Allah kepada kita, akan menjadi kita terlindungi dari bencana neraka nanti. Ini hal-hal yang mungkin kalau kita lakukan sekarang ini berat. Berpuasa itu kan lapar, lemes, lesu, pusing. Bawaannya cepat marah, bawaannya emosi, bawaannya dikit-dikit jalan pintas. Nah, di saat itu kita sekarang teruji apakah kita ini mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan diri, terutama tetap berucap kata-kata yang baik meskipun dalam kondisi lapar, haus dan mungkin lemes. Ini Ramadan menjadi taruhan. Maka kalau diproses di masa-masa sulit seperti Ramadan karena lapar, maturnya tetap baik, tetap santun, tetap enak, thayyibah, nyaman didengar, bermanfaat bagi orang, maka ini akan menjadi sesuatu yang manfaat. Baik saudaraku, pagi ini kita baca hadis Rasulullah SAW agar kita berlindung dari bencana neraka. Pertama, berlindung dari neraka, pertama tadi dari dengan bersedekah meskipun hanya sekedar sepotong kurma. Yang kedua, kalau tidak ada sepotong kurma ya boleh berbicara bi kalimatin thayyibah, dengan tutur kata yang baik. Semoga bermanfaat. Anda semuanya saya doakan semoga sehat selalu, berkah rezekinya, sukses aktivitasnya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.